Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, ya berjumpa lagi di dalam video saya ya di mata kuliah telaah kurikulum. Baik, saya lanjutkan ya materi dari saya. Kalau di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pendekatan saintifik. Nah, maka pada video kali ini ya saya akan mulai menjelaskan ragam atau model-model pembelajaran yang sejalan ya dengan prinsip pendekatan saintifik. Dan 3 model inilah yang memang kemudian juga direkomendasikan ya oleh pemerintah pusat ya di dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 ini. Ya, 3 model ini ya diantaranya project based learning, problem based learning, dan juga discovery learning. Khusus ya untuk video kali ini saya hanya akan menjelaskan terlebih dulu tentang project based learning. Ya, 2 model yang lain di video yang berbeda. Baik, saya lanjutkan saja, langsung saja saudara terkait dengan project based learning ini. Jadi konsep dasarnya ya project based learning ini merupakan metode pembelajaran yang menggunakan proyek ya atau kegiatan sebagai media. Nah, ini ya. Nah, ini kata kuncinya di sini. Jadi ada sebuah proyek, ada sebuah kegiatan yang dilakukan oleh siswa ya di dalam pembelajaran ya. Peserta didik mulai melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan juga sintesis serta ya informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar ya. Jadi ini ya ada banyak kegiatan yang semacam ini. Ya, saudara. Pembelajaran ini ya juga merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal di dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya di dalam beraktivitas secara nyata. Jadi ada sebuah ya saya tekankan sekali lagi di sini ya, ada sebuah proyek, ada sebuah kegiatan yang dilakukan oleh siswa di dalam pembelajaran. Ada proyek yang diberikan guru gitu kan pada siswa untuk dilakukan bersama-sama secara berkelompok ya, berkolaborasi ya untuk melakukan hal-hal tertentu ya. Nah, untuk mata pelajaran sosiologi ini tentu juga menarik ya ketika menerapkan project based learning. Ya, misalkan satu project sosial tertentu begitulah ya. Siswa silahkan disesuaikan dengan materi tentu ya. Project sosial misalkan siswa kemudian diarahkan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat misalkan ya. Dirancang dulu kita di kelas apa project yang akan kemudian dilakukan ya oleh siswa itu di masyarakat ya. Konsep pemberdayaan apa yang kemudian akan ditawarkan kepada masyarakat ya untuk menyelesaikan masalah secara nyata di lapangan. Nah, ini ya, ini contohnya yang semacam itu. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini dirancang untuk digunakan pada satu permasalahan yang kompleks ya. Ya, di mana di sana kemudian diperlukan peserta didik ya untuk melakukan investigasi dan juga memahaminya. Dengan masyarakat terjun ke lapangan, memberdayakan masyarakat ya. Siswa kemudian memahami bahwa di lapangan di masyarakat gitu ya, ada masalah ini. Ya, maka dari masalah-masalah itu siswa kemudian ya dilatih untuk memunculkan solusi yang bisa diterapkan di masyarakat. Nah, inilah ya karena melalui proses project based learning ini, proses inquiry dimulai ya dengan memunculkan pertanyaan penuntun gitu ya atau panduan-panduan pertanyaan ya, dan itulah yang kemudian membimbing peserta didik di dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai macam subjek ya dalam kurikulum. Nah, silahkan itu tadi ya seperti yang saya jelaskan ya. Peserta didik di lapangan terjun ya, mereka kemudian menjumpai beragam masalah ya, tentu mereka sudah berangkat dengan sebuah tawaran solusi yang sudah dirancang sebelumnya ya. Itulah yang akan menuntun siswa untuk melakukan aksi di masyarakat misalkan gitu ya untuk mata pelajaran sosiologi. Nah,
Kemudian pada saat, pertanyaan-pertanyaan tersebut terjawab, ya pertanyaan yang sudah dirancang sebelumnya sebagai panduan, siswa untuk terjun di, masyarakat itu, ya secara langsung peserta didik kemudian dapat melihat berbagai, elemen utama sekaligus berbagai macam prinsip di dalam sebuah, eee, bidang kajian ilmu yang dikajinya gitu ya. Nah, project based learning merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik di dunia nyata ya, dan ini, akan sangat berharga bagi, peserta didik kan begitu ya. Ada pengalaman belajar secara langsung yang dilakukan oleh, peserta didik di lapangan. Mereka dihadapkan, langsung dengan laboratorium sosiologi yaitu masyarakat. Ada masalah apa di sana ya, dan proyek apa yang akan ditawarkan ya untuk menyelesaikan masalah itu. Nah ini saudara, maka sangat penting ya langkah-langkah di dalam project based learning itu diterapkan gitu ya. Nah karena kalau tanpa disiplin di dalam melakukan langkah-langkah ini ya tentu ketika ke lapangan ya siswa juga akan bingung ya akan melakukan apa dan sebagainya. Nah maka langkah yang pertama yang perlu dilakukan adalah, dengan menentukan pertanyaan mendasar. Ya, tentu dari pengamatan sekilas atau observasi awal, ya, guru dan siswa bisa merancang, ya, bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang masalah apa yang dijumpai di masyarakat. Ya, ini. Nah, setelah, memunculkan pertanyaan-pertanyaan itu, menggali masalah mengidentifikasi masalah-masalah di lapangan, barulah kemudian disusun sebuah rencana, ya, proyek yang akan dilakukan, ya. Proyek pemberdayaan masyarakat apa yang akan dilakukan. Misalkan ini proyeknya untuk mata pelajaran sosiologi ya, apa namanya itu tadi, pemberdayaan masyarakat. Ya mungkin kalau untuk, mata pelajaran lain bisa bisa yang lain ya, kimia misalkan kemudian proyeknya adalah membuat apa gitu ya, lalu kemudian mata pelajaran geografi proyeknya adalah, penghijauan dan sebagainya, macam-macam. Ada banyak proyek yang, bisa disesuaikan dengan, karakteristik mata pelajaran masing-masing. Nah, itu tadi kalau untuk mata pelajaran sosiologi ya misalkan, pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau kemudian rancangan proyek itu sudah dirancang gitu ya, baru, berikutnya disusun jadwal pelaksanaannya, ya. Dan jangan lupa ya agar jadwal yang sudah disusun itu bisa, disiplin diterapkan ya, lakukan monitoring ya. Maka, menjadi penting ya guru untuk melakukan monitoring terhadap apa yang dilakukan oleh, peserta didiknya ya, oleh siswanya di masyarakat. Ya, project based learning inilah, ya semacam ini. Nah, setelah itu ya saudara diuji hasilnya, ya. Ya tentu berbasis pada laporan ya yang disusun oleh siswa dan juga, bisa juga ya, guru itu juga, turut ke lapangan untuk, mencoba menguji hasil dari, pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan itu tadi. Nah, kemudian bersama-sama ya di dalam kelas ya melakukan, evaluasi pengalaman, ya pengalaman semasa, melakukan pemberdayaan masyarakat itu di lapangan itu seperti apa. Ya apa masalahnya, apa solusinya, bagaimana pelaksanaan pemberdayaan itu, apa kendalanya dan apa hasilnya dan sebagainya, ini dievaluasi. Nah tentu melalui, sebuah kegiatan pembelajaran yang semacam ini, ada pengalaman belajar lebih yang bisa dirasakan oleh, peserta didik, ya. Nah, ini tadi, inilah yang penting kemudian ya, saudara. Ya sekali lagi, ini, hanya contoh saja ya, satu contoh tentang, projek sosial pemberdayaan masyarakat. Projek itu ya macam-macam ya, tidak hanya, eee sempit pada pemberdayaan masyarakat saja ya, tentu sosiologi juga, ada banyak projek-projek yang bisa dilakukan ya. Nah, itu saudara. Nah, untuk, menilai hasil belajar ya di dalam, project based learning ini, maka, eee, penilaian ini merupakan, kegiatan terhadap satu tugas yang harus diselesaikan dalam, periode waktu tertentu. Ini yang juga harus diperhatikan gitu ya, karena, 1 semester tentu mata pelajaran, sosiologi di SMA ya mendapatkan jatah sekian jam, ya dalam 1 minggu misalkan. Nah maka ini tentu harus, benar-benar, ketat ya di dalam melakukan,
monitoring ya terhadap pelaksanaan proyek ini. Ya, tentu ada jam-jam di luar jam pelajaran yang harus dimanfaatkan oleh peserta didik ya di dalam mengerjakan proyek yang sudah ditugaskan itu tadi. Ya. Nah, tugas ini berupa satu investigasi ya yang mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan dan penyajian data. Nah, langkah-langkah itulah yang kemudian dinilai oleh guru. Ya. Nah, ini yang holistik ya. Jadi penilaiannya holistik semacam ini. Ya, meliputi itu tadi perencanaan, pengumpulan data seterusnya sampai penyajian data itu tadi. Ya, ini sesudah. Penilaian proyek ini dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman gitu, lalu kemudian kemampuan siswa dalam mengaplikasikan proyek yang sudah dirancang itu tadi gitu. Lalu kemudian kemampuan siswa di dalam melakukan penyelidikan atau investigasi atau observasi gitulah ya bahasa gampangnya, dan juga untuk menilai kemampuan menginformasikan ya, kemampuan peserta didik di dalam menginformasikan ya, menginformasikan sebuah proyek kepada masyarakat ya, menginformasikan hasil dari proyek itu kepada guru dan sebagainya. Nah, inilah ya, ini beberapa hal yang harus dinilai di dalam proyek yang dilakukan ya oleh peserta didik. Nah, kriterianya ya, kriteria penilaiannya yang pertama terkait dengan kemampuan pengelolaan ya. Jadi kemampuan peserta didik di dalam memilih topik, mencari informasi, mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan soal. Nah, ini yang juga kriteria penilaian yang harus dimasukkan. Lalu kemudian relevansinya ya, kesesuaian mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Relevansinya ya, sesuai enggak gitu ya proyek yang kemudian dilakukan dengan materi pembelajaran. Wah, gitu ya. Lalu kemudian keaslian. Ya, proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya ya, dengan mempertimbangkan kontribusi guru ya berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. Ya, harus asli ya. Jangan kemudian hanya sebatas copy paste dan sebagainya. Ini tentu mengurangi penilaian. Ya, ini saudara ya terkait dengan project based learning ya. Jadi memang ada banyak keunggulan ya ketika pembelajaran dilaksanakan berbasis proyek. Nah, diantaranya yang pertama ya saudara, meningkatkan motivasi. Meningkatkan motivasi peserta didik. Ya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Ya. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran, meningkatkan kolaborasi antar peserta didik, meningkatkan keterampilan komunikasi peserta didik, ya, meningkatkan keterampilan mengelola sumber peserta didik, ya, meningkatkan pengalaman belajar kepada peserta didik, ya, melibatkan peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimilikinya kemudian diimplementasikan di dunia nyata. Ya, lalu kemudian juga ya project based learning ini membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Nah, baik, ini saudara ya tentang model pembelajaran yang pertama yang sejalan dengan prinsip pendekatan saintifik ya dalam kurikulum 2013. Ya, sekian, terima kasih saudara. Ya, kita bisa diskusikan dalam kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.